Oke, kita mulai ya kelasnya untuk pertemuan kedua PTM. Seperti kontrak kuliahnya, jadi untuk minggu ini masih daring. Untuk minggu depan itu sudah mulai offline ya di ruang kelas masing-masing sesuai dengan jadwal di TRKB. Untuk hari ini kita bahas dulu tentang kecerdasan buatan. Nanti setelah UTS itu nanti baru ke arah teknologi robotikanya. Saya buka dulu kelasnya untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi, pagi Bu. Oke, oke. Untuk hari ini kita bahas 3 capaian materi pembelajaran. Yang pertama, mahasiswa Anda semua di kelas RKA 2 ini akan mampu menjelaskan sejarah dan juga perkembangan kecerdasan buatan. Mungkin sudah pada tahu ya sebetulnya kecerdasan buatan itu apa, sejarahnya bagaimana, perkembangannya sampai saat ini itu seperti apa. Karena kalau tidak tahu mungkin, eee, kenapa bisa memilih prodi Teknik Robotika dan Kecerdasan Buatan, kira-kira seperti itu. Kemudian untuk yang kedua, menguasai konsep, definisi, dan contoh kecerdasan buatan. Kemudian yang terakhir, menjelaskan perbandingan kecerdasan buatan dengan kecerdasan alamiah, serta keunggulan komputasi kecerdasan buatan. Di sini, karena ini hanya pengantar dan juga wawasan, jadi tidak akan kita bahas lebih dalam seperti algoritma, kemudian cara kerja yang lebih spesifik, karena AI itu banyak ya subsetnya, bagian dari AI itu banyak, algoritmanya juga banyak sekali. Jadi untuk algoritma maupun teknik-teknik AI itu nanti akan dipelajari di mata kuliah kecerdasan buatan. Kalau saya tidak salah mungkin semester 3 atau 4 akan dipelajari. Jadi untuk hari ini kita hanya membahas intronya, seperti sejarah, kemudian contoh kecerdasan buatan itu apa saja, kemudian bagian-bagian kecerdasan buatan itu apa, kira-kira hanya sebatas itu. Kemudian kita lihat dulu untuk artificial intelligence atau AI atau kecerdasan buatan, itu definisinya apa, teknik dan ilmu untuk membuat suatu mesin menjadi cerdas, terutama untuk program komputer. Jadi memang untuk AI ini basic-nya adalah programming, program komputer. Kalian mungkin nanti di awal-awal tahun perkuliahan ini dapatnya dasar pemrograman, kemudian dilanjutkan dengan struktur data, kemudian dilanjutkan dengan pemrograman berorientasi objek. Nah, masing-masing dari pemrograman itu ada ciri khasnya, jadi nanti di level paling tinggi untuk pemrograman itu adalah pemrograman berorientasi objek, di mana nanti ketika sudah bisa menentukan mana kelas, mana objek, itu akan memudahkan untuk komputasi tingkat lanjut. Nah, artificial intelligence ini sudah termasuk programming levelnya sudah bukan basic lagi, sudah masuk ke yang advance karena sudah ada algoritma-algoritma. Nah, algoritma itu nanti yang akan di-coding atau dibuatkan program komputernya ataupun dimodifikasi untuk bisa menyelesaikan suatu masalah. Di sini, kita tahu kecerdasan yang dimaksud pada kata kecerdasan buatan itu adalah kecerdasan yang serupa seperti yang dimiliki oleh manusia, human, kita. Sehingga sebuah komputer itu bisa mengambil tindakan untuk menyelesaikan masalah dengan pemikiran seperti seorang manusia. Tentunya, bagaimana caranya AI itu menduplikasi kecerdasan manusia, tentu dari algoritma yang mau digunakan atau yang akan digunakan untuk menyelesaikan masalah. Makanya tergantung dari masalahnya itu apa, algoritmanya bagaimana. Nah, algoritma itu dituangkan ke dalam bentuk coding dan nanti kalau codingannya sudah selesai, kemudian codingnya itu yang dipakai untuk komputer atau mesin ini nanti, bisa menghasilkan hasil optimal, lebih baik, bahkan mungkin lebih baik daripada kalau manusia itu menghitung secara manual. Dalam skala besar ya, tidak dalam mungkin kalau 10
data saja mungkin tidak begitu kelihatan kerjanya AI, tapi untuk data yang jumlahnya ribuan, ratusan ribu, jutaan, miliar, dan seterusnya. Nah, di sini tujuan AI itu apa? Tujuan AI itu sebetulnya ada banyak ya, karena memang AI ini adalah eh, bagian ilmu dari ilmu komputer yang juga punya banyak turunan. Jadi AI ini adalah istilahnya kalau kita pakai istilah dalam sehari-hari itu, AI ini induknya, kemudian dia punya beberapa cabang atau anak, seperti itu. Untuk tujuan dari AI itu meliputi penalaran, kemudian pengetahuan. Untuk penalaran ini reasoning, jadi nanti ketika AI diterapkan untuk menyelesaikan masalah yang berupa arah penalaran, nanti bisa menghasilkan hasil yang akurat. Begitu juga dengan pengetahuan, di sini untuk pengetahuan biasanya lebih mengarah ke knowledge engineering, seperti ada mungkin yang pernah mendengar kata-kata ontologi. Nah, ontologi itu ke arah pengetahuan yang berbasis AI. Kemudian perencanaan atau planning, kemudian pembelajaran, machine learning, bagian dari AI itu mengarah ke bagaimana model itu bisa belajar dari training-training model sebelumnya untuk bisa menghasilkan hasil yang lebih baik setiap kali mengalami iterasi. Kemudian pemrosesan bahasa alami, nah ini natural language processing, ada ya di mata kuliah pilihan kita yang nanti akan mungkin kalian dapatkan di semester 6, mulai semester 6, 7, dan seterusnya. Untuk pemrosesan bahasa alami mungkin yang sekarang sedang hits ya ChatGPT atau GPT, mulai November kemarin ya hitsnya ChatGPT ini, basic-nya adalah menggunakan natural language processing yang digabung dengan reinforcement learning. Kemudian ada persepsi, kemudian kemampuan untuk menggerakkan dan memanipulasi objek. Nah, ini biasanya kalau sudah menunjukkan menggerakkan sesuatu dan memanipulasi objek, ini biasanya AI itu digabung dengan teknologi robotika ataupun IoT atau Internet of Things. Nah, secara garis besar, kalau kita bicara kecerdasan buatan atau AI, itu biasanya melakukan salah satu dari keempat faktor berikut. Yang pertama adalah acting humanly, artinya sistem yang dibuat, baik itu sistem komputer, software, ataupun hardware, itu bisa bertindak seperti manusia. Kemudian thinking humanly, sistem yang bisa berpikir seperti manusia juga. Kemudian think rationally, artinya sistem yang dibuat itu mampu berpikir secara rasional. Dan act rationally, dan juga bertindak secara rasional. Artinya, ketika sudah dibuat satu sistem perangkat lunak ataupun perangkat keras berbasis AI, itu nanti bisa membantu memudahkan pekerjaan manusia karena sudah bisa sifatnya otomatis, tinggal datanya diupdate atau beberapa fungsi dari sistem tersebut di maintenance atau diupdate fiturnya, itu nanti akan bisa melakukan proses beberapa kali, mungkin dalam sejam atau dalam satu hari itu bisa lebih banyak tentunya ketika dibandingkan dengan kalau kita menghitung secara manual. Kemudian kita lihat definisi, sejarah, domain, contoh, dan algoritma kecerdasan buatan. Nah, di sini algoritma kecerdasan buatan hanya kira-kira contohnya apa, tidak mendalam bagaimana algoritma tersebut bekerja. Kita lihat tadi sudah tahu kecerdasan buatan itu apa, kemudian kalau kita lihat beberapa definisi tentang kecerdasan buatan atau AI, menurut beberapa ahli, yang pertama ada dari Simon tahun 1987, karena memang AI ini sudah ada sejak tahun 1950, itu sudah ada pengujian berbasis AI, tapi memang hits-nya itu baru beberapa tahun belakangan. Untuk Simon itu mengatakan kecerdasan buatan merupakan kawasan penelitian
aplikasi, dan instruksi yang terkait dengan pemrograman komputer untuk melakukan sesuatu hal dalam pandangan manusia yang disebut dengan cerdas. Artinya, tidak hanya bisa melakukan otomasi dalam perhitungan dan sebagainya, tapi juga ketika kita memberikan algoritma ataupun learning kepada sistem tersebut, dia mampu untuk menghasilkan hasil yang lebih baik, belajar dari training yang sudah dilakukan ke mesin tersebut untuk membuat mesin tersebut menghasilkan hasil yang lebih baik dari segi akurasi, dari segi presisi, dan lain-lain. Kemudian Minsky tahun 1989 itu menyebutkan kecerdasan buatan adalah suatu ilmu yang mempelajari cara membuat komputer melakukan sesuatu seperti yang juga dilakukan oleh manusia. Jadi menduplikasi ya, seperti tadi, think rationally, act humanly, dan sebagainya. Kemudian kalau menurut Ensiklopedia Britannica, kecerdasan buatan atau AI ini adalah cabang dari ilmu komputer yang merepresentasikan pengetahuan lebih banyak menggunakan simbol-simbol daripada bilangan dan memproses informasi berdasarkan metode heuristik atau berdasarkan jumlah aturan yang sudah diberikan atau diinputkan sebelumnya dalam bentuk kode komputer kepada mesin yang dibangun tersebut. Jadi kalau menurut Ensiklopedia Britannica ini, dia bilang kalau AI itu programming komputernya itu lebih ke simbol-simbol daripada bilangan. Sejujurnya kalau kita ingin mengcoding bilangan itu ketika kita menggunakan struktur data atau PBO, pemrograman berorientasi objek, itu sebetulnya sudah selesai atau sudah bisa diatasi. Sedangkan untuk simbol-simbol ini maksudnya yang kira-kira inputannya itu tidak hanya bilangan. Jadi kan kalau kita melihat ChatGPT itu kan pasti inputannya berupa teks. Nah, bagaimana teks itu diproses, kemudian suara, voice, itu juga bisa diproses, jadi tidak hanya sekedar sesederhana inputan bilangan atau angka. Mungkin angka iya, karena kan kalau kita lihat data-data kan dalam bentuk angka ya biasanya, dalam bentuk Excel atau CSV. Nah, di sini angka yang jumlahnya atau bilangan yang jumlahnya banyak, jutaan, bahkan ribuan dalam sekali proses, itu bisa mendapatkan hasil yang lebih cepat daripada kalau kita menggunakan program komputer yang sederhana, seperti PBO atau struktur data yang sederhana. Kemudian kita lihat menurut Rich and Knight, ini tahun 1991. Nah, di sini untuk kecerdasan buatan, buku yang mereka keluarkan, Artificial Intelligence, itu biasanya digunakan dalam sebagai referensi ya, digunakan sebagai referensi untuk mata kuliah kecerdasan buatan. Karena memang Rich and Knight ini fundamental dari AI-nya itu di dalam buku yang mereka keluarkan itu sangat bagus untuk menjadi dasar atau fundamental dari kecerdasan buatan. Nah, menurut Rich and Knight tahun 1991, ini kecerdasan buatan adalah studi tentang bagaimana membuat komputer melakukan hal-hal yang pada saat ini dapat dilakukan lebih baik oleh manusia. Kemudian Stuart Russell and Peter Norvig, ini juga mereka mengeluarkan buku AI tahun 2003, ini sama dengan Rich and Knight, jadi istilahnya ini terusannya karena lebih baru ya, tahun 2003. AI adalah perangkat komputer yang memahami lingkungannya dan dapat mengambil tindakan yang memaksimalkan peluang kesuksesan di lingkungan tersebut untuk beberapa tujuan. Jadi memang AI ini juga sama seperti ilmu komputer karena merupakan bagian ya ilmu komputer, yang bisa diterapkan di berbagai sektor. Misalnya kalau kita mau menyasar sektor kesehatan, kita bisa membuat misalkan untuk membantu pasien menjalani kemoterapi dan lain sebagainya. Jadi berbagai sektor itu sekarang sudah menerapkan AI, entah itu di ekonomi, entah itu di manajemen, dan lain sebagainya. Jadi sudah tidak sebatas di lingkungan ilmu komputer saja AI saat ini, tapi sudah
digunakan di berbagai sektor. Tinggal fokusnya itu ingin menangani masalah seperti apa. Makanya sekarang kan banyak startup-startup yang dikembangkan, kan pasti kalau startup itu kan proses bisnisnya harus jelas. Ya, entah itu mau menyelesaikan tentang mental health atau mau menyelesaikan tentang bagaimana caranya untuk memudahkan mau memesan makanan, sedangkan mager keluar rumah, misalnya seperti itu. Nah, itu kan proses bisnisnya jelas. Jadi pasti setiap startup itu punya proses bisnis yang fokus, yang khusus, tidak sifatnya umum. Kemudian ini sejarahnya kalau kita lihat dari awal sampai akhir, mulai dari 1950, ini ya tadi yang saya sebutkan, sebenarnya sudah mulai ada AI itu dari tahun 1950, dinamakan dengan Turing Test. Jadi Turing Test ini kira-kira tes yang dilakukan oleh Alan Turing untuk mengetahui apakah kecerdasan buatan dan manusia itu bisa sama ketika melakukan tesnya. Dan nanti akan kita lihat bagaimana Turing Test ini bekerja. Kemudian 1955 ini terminologi AI, jadi kata-kata artificial intelligence digunakan pertama kali tahun 1955. Kemudian 1966 ini ELIZA, ya salah satu dari chatbot pertama digunakan untuk psikoterapis. Kemudian 1970 sampai 1908 itu ada AI Winter. Kemudian 1997 itu ada Deep Blue. Nah, ini pertandingan chess catur antara Deep Blue melawan World Chess Champion. Di sini si Kasparov ya. Dan di sini memang Deep Blue-nya yang berbasis AI itu bisa mengalahkan pecatur pada saat itu. Kemudian 2011 ini Siri dikenalkan, Intelligent Speech Assistant, diterapkan pertama kali di iPhone 4S. Kemudian 2011 juga ada Watson, ini superkomputer. Jadi memang superkomputer itu pada saat ini, 2011 ini, yang benar-benar memiliki kemampuan yang lebih dibandingkan dengan komputer-komputer yang ada pada saat itu. Kemudian 2014 Alexa diperkenalkan dari Amazon ya. Kemudian 2016 ada Tay chatbot juga seperti si Eliza tadi. Kemudian 2017 ini ada AlphaGo. Nah, untuk AlphaGo ini sebenarnya sudah tidak AI lagi dia pakai secara umum, tapi sudah masuk ke ranahnya reinforcement learning. Jadi sudah lebih dalam daripada AI, sebatas AI. Karena AI itu kan ada subsetnya ya, ada machine learning, ada ANN, Artificial Neural Network, kemudian ada Deep Learning, ada Reinforcement Learning. Jadi AlphaGo ini sudah menggunakan Reinforcement Learning. Kemudian 2018, ini karena AI-nya sudah semakin banyak digunakan, sudah berbasis AI, maka ethics guideline-nya dikeluarkan oleh European Union. Jadi bagaimana ethics produk-produk berbasis AI itu seharusnya di lingkungan masyarakat. Ketika sudah di-launch ya, sudah dikomersialkan itu bagaimana. Itu sudah diluncurkan pada 2018. Kemudian kalau kita lihat dari tujuan kecerdasan buatan itu, kita bisa bagi menjadi 3 tujuan utama dan tujuan ilmiah, lalu tujuan entrepreneurial. Untuk tujuan utama dari kecerdasan buatan sebetulnya sesuai dengan definisi di awal tadi, tujuan utama dari kecerdasan buatan, alat-alat atau tools-tools yang dikembangkan berbasis AI, itu sebenarnya hanya ingin membuat mesin atau program komputer, software atau hardware, itu menjadi lebih pintar. Bagaimana caranya dia tidak hanya bisa melakukan pekerjaan secara otomatis, tapi juga pengennya berbasis otonomos, atau bahkan bisa melakukan learning sendiri dengan data-data yang baru, kemudian bisa menghasilkan hasil yang lebih baik setiap periode iterasinya.
Sedangkan kalau kita lihat dari tujuan ilmiah, ini tentu kita ingin memahami apa sih kecerdasan buatan dibandingkan dengan kecerdasan alamiah. Di manakah bedanya? Karena kan kita melihatnya dari sisi ilmiahnya. Tentu kalau untuk ilmiah ini fokusnya ke riset. Riset kecerdasan buatan itu seperti apa, kemudian kalau kita bandingkan dengan kecerdasan, manusia itu seperti apa. Sedangkan kalau kita melihat dari entrepreneur, ini tujuan dari kecerdasan buatan tidak lain dan tidak bukan, pasti, eee, membuat suatu mesin yang nanti mesin ini bisa dikomersialkan, bernilai jual, kemudian dapat funding, skala besar, kemudian bisa jadi unicorn dan sebagainya. Jadi untuk entrepreneur ini pastilah, tujuannya ada nilai jual dari produk-produk berbasis AI yang sudah dikembangkan tersebut. Kemudian kita lihat untuk kategori AI. Jadi untuk kategori AI ini sebenarnya dibagi menjadi 2. Jadi ada yang disebut dengan weak AI, ada yang disebut dengan strong AI. Bedanya apa? Kalau untuk weak AI, karena dia AI yang lemah, dia bisa menyelesaikan masalah atau problem yang sangat spesifik. Misalkan kita membuat program game, chess game, atau mau mengidentifikasi, individu yang spesifik, contohnya mungkin yang masih main Facebook, walaupun sekarang sudah berganti nama ya jadi Meta, Facebook itu ada face recognition-nya. Nah, yang seperti itu disebut dengan weak AI. Untuk AI yang kategorinya weak AI, ini adalah Artificial Narrow Intelligence atau ANI. Nah, untuk hal-hal yang sifatnya bisa menyelesaikan masalah dengan algoritma AI, tapi hanya sebatas tugas-tugas yang spesifik, disebut dengan ANI. Sedangkan kalau kita lihat yang mengarahnya sudah ke strong AI, itu sudah lebih luas, tidak hanya bisa menyelesaikan very specific task, tapi juga bisa interpret tone, emotion, jadi sudah ke ranah-ranah natural language processing ya. Misalnya ketika teman kalian update di sosial medianya, di Twitter atau di Instagram, kemudian dari caption-nya itu AI sudah bisa mendeteksi, oh, si A saat ini mood-nya sedang happy. Oh, si B saat ini mood-nya sedang sedih, dan sebagainya. Jadi sudah tidak lagi sebatas game, 1 lawan 1 atau 2 lawan 2 atau 1 lawan, program komputer otomatis, tidak hanya sebatas, "Oh, foto ini adalah orang ini," tidak hanya sebatas itu, tapi juga bisa interpret tone, emotion, kemudian apa yang terjadi dengan, otak kita saat kita menggunakan gadget dan tidak menggunakan gadget, itu kelihatan jelas kalau kita melakukan riset di AI bidang otak, itu terbagi menjadi 2. Jadi ada Artificial General Intelligence atau yang disebut dengan AGI dan Artificial Super Intelligence atau ASI. Jadi untuk yang riset-riset terdahulu mungkin ANI ini yang lebih populer. Tapi kalau kita melihat sekarang perkembangan AI itu sudah seperti apa saat ini, sampai di ChatGPT yang sedang hits atau booming, itu sudah mengarah ke strong AI. Jadi ini sifatnya sudah tidak lagi otomatis, tapi juga otonomous. Kalau yang ini mungkin tidak 100% otonomous ya, karena memang ketika ada data baru atau inputan baru, itu harus di-learning-kan dulu ke mesin atau ke produk produk AI-nya, untuk dia bisa belajar pada iterasi berikutnya. Kemudian kita lihat AI dalam berbagai perspektif. Jadi, apa sih definisi atau konsep AI ini kalau kita melihat dari berbagai macam perspektif yang ada? Yang pertama, kalau kita lihat dari perspektif kecerdasan atau intelligence, tadi ya sebenarnya hampir-hampir mirip dengan tujuan tadi. Jadi AI ini
Intinya bagaimana membuat mesin yang cerdas dan dapat melakukan hal-hal yang sebelumnya dapat dilakukan oleh manusia. Jadi tidak hanya otomatis, tapi juga otonomous. Kalau sekarang sudah main otonomous ya rata-rata AI-nya, jadi tidak hanya otomatis lagi. Kemudian dari perspektif bisnis, nah ini hampir sama dengan entrepreneur tadi. Jadi AI itu sekarang sudah istilahnya semuanya yang berminat ke arah teknologi informasi atau TIK atau IT, itu apalagi mahasiswa ya, punya ide, kemudian bentuk teman-teman dari fakultas lain atau dari program studi lain, kemudian mengembangkan suatu produk, entah itu nanti mungkin disubmit ke PKM, program kreativitas mahasiswa, atau ke lomba-lomba seperti Gemastik, kemudian nanti dilanjutkan proyeknya, jadilah satu startup yang kecil dulu, kemudian nanti mengajukan funding dan sebagainya, akhirnya menjadi sebuah startup yang besar. Seperti mungkin ada yang pernah dengar Relief. Nah, Relief itu dulunya yang pertama kali membuat adalah mahasiswa UNER dari program studi Sistem Informasi, ya bekerja sama dengan Fakultas Psikologi, Fakultas Kedokteran, sampai akhirnya sekarang sudah besar ya, bahkan sudah merekrut berbagai lowongan pekerjaan. Kalau kalian mungkin yang suka buka LinkedIn, itu sudah beberapa rekrutmen dilakukan oleh mereka. Artinya kan sudah skalanya tidak lagi kecil, tapi sudah besar. Jadi dari perspektif bisnis, pastinya membuat AI, alat bantu berbasis AI yang berdaya guna, dan metodologi yang menggunakan tools-tools tersebut untuk menyelesaikan masalah-masalah bisnis, yang akhirnya nanti bernilai jual, ada nilai komersialnya, di-launching ke masyarakat, dipakai masyarakat, di-download masyarakat, kemudian dapatlah sumber income bagi mereka-mereka yang mengembangkan atau berada di produk AI tersebut. Kemudian kalau kita lihat dari perspektif pemrograman atau programming, nah ini memang core-nya AI, jadi kalau tidak bisa memprogram, maka sia-sia saja kalau ingin mengetahui tentang AI, karena memang programming ini hal yang basic, yang harus dipahami atau dikuasai, dimasterkan sebelum merambah ke AI. AI, kalau kita lihat dari perspektif pemrograman, itu adalah studi tentang pemrograman simbolik, pemecahan masalah atau problem solving, dan proses pencarian atau search. Yang pertama, kalau untuk program AI itu biasanya lebih fokus pada simbol-simbol daripada pemrosesan numerik yang dasar maksudnya ya. Walaupun sebetulnya ketika kita mengetahui simbol-simbol ini juga di dalamnya pasti ada bilangan, ada karakter, dan sebagainya. Kemudian pemecahan masalah untuk mencapai tujuan, artinya ketika kita berikan input terhadap produk AI tersebut, dia akan melakukan berbagai macam proses. Jadi proses itu berdasarkan algoritma yang digunakan, kemudian nanti menghasilkan hasil, yang hasilnya itu lebih baik daripada beberapa hasil sebelumnya. Kemudian search, nah ini biasanya untuk search ini ketika kita punya metode kecerdasan buatan yang akan diterapkan ke produk kecerdasan buatannya, itu kan pasti coba-coba dulu algoritma mana yang kira-kira bisa atau optimal diterapkan pada produk ini. Contohnya, kalau kalian melihat atau buka media sosial atau YouTube, apa yang kalian buka akan memberikan rekomendasi terkait dengan yang kalian buka sebelumnya. Nah, itu adalah salah satu algoritma yang dipakai pada media sosial atau YouTube ya. YouTube, Instagram, dan sebagainya, itu salah satu algoritmanya. Kemudian algoritma lain, kalau yang punya Instagram bisa melihat mungkin yang sering membuka Instastory temennya, dan posisi Instastory temennya itu biasanya akan dekat dengan Instastory dia, profilnya dia.
Nah, itu juga merupakan salah satu algoritma yang digunakan pada Instagram atau Twitter dan lain-lain. Kira-kira seperti itu. Itu menggunakan teknik search salah satunya. Search ini juga banyak ya, kalau nanti sudah belajar AI itu akan tahu search ini ada yang namanya random search, kemudian teknik pencarian yang macam-macam ya, ada banyak sebetulnya yang bisa digunakan, tergantung dari permasalahan yang ingin diselesaikan. Masing-masing algoritma akan punya kelebihan dan kekurangan. Jadi bagaimana caranya menggabungkan kelebihan dan kekurangan itu, kemudian membuat algoritma baru yang nantinya di-embed ke produk-produk AI yang dikembangkan. Kemudian kita lihat bahasa pemrograman. Bahasa pemrograman AI itu mulai dari tahun 1950-an, di mana AI itu pertama kali dikenal, itu adalah Lisp. Jadi ini adalah bahasa pemrograman pertama. Kemudian lanjut tahun 1970-an itu bahasa pemrograman Prolog namanya. Kemudian yang sekarang digunakan sudah berorientasi objek, itu ada C, C++, Smalltalk, Java, dan yang terakhir Python. Bahkan mungkin sekarang sudah ada yang lebih baru ya daripada Python, R programming, itu lebih ke data visualization, jadi untuk yang ingin bermain dengan data dulu sebelum nanti bisa masuk ke program produk AI-nya, itu bisa coba-coba dengan R. R dengan Python mirip-mirip, tapi untuk data visualization emang lebih enak pakai R. Nah, untuk yang lainnya mungkin lebih gampang Python. Python sekarang yang banyak digunakan di AI, data science juga AI, ya Python ya karena ada AI-nya di data science. Kemudian deep learning, natural language processing itu juga pakai Python. Kemudian kita lihat kalau perspektifnya dari research atau penelitian, tentu dulunya AI ini hanya sebatas penelitian. Oh, ada algoritma ini yang bisa digunakan untuk sorting, bubble sort, dan sebagainya, atau digunakan untuk searching, manakah jarak terpendek, dan sebagainya. Ya, nanti ada yang namanya traveling salesman problem, mencari jarak terpendek dari suatu wilayah atau kota, kira-kira seperti itu ya, yang digunakan di Waze atau Google Map atau Naver Map dan sebagainya. Jadi untuk research memang sebatas research. Di sini kita lihat untuk percobaan pertama itu program permainan atau game catur untuk membuktikan teori atau proving. Jadi ada definisi teori, kemudian di-proof dengan menggunakan AI, atau general problem solving untuk tugas-tugas yang sederhana. Karena tahun 1960, 50-60 itu kan masih pertama kali AI dikenal. Nah, ini kalau kita lihat dari bukunya Rich and Knight tahun 1991, kita lihat task domain dari artificial intelligence. Jadi sampai saat ini juga masih di kisaran ini. Paling hanya subset AI-nya yang ditambah-tambah. Seperti dulu hanya sebatas AI, sekarang sudah ada machine learning, sudah ada ANN, sudah ada deep learning, sudah ada natural language processing, sudah ada reinforcement learning. Jadi tidak hanya AI yang secara besar. Tapi untuk task domain-nya ini masih sama. Jadi awalnya artificial intelligence ini seperti tadi definisinya, dulunya itu hanya sebatas teorema proving, game playing, dan general problem solving untuk tugas-tugas yang sederhana. Tapi semakin ke sini, itu dibedakan menjadi formal task, mundane task, dan expert task. Nah, untuk formal task ini contohnya seperti mathematics dan juga games. Jadi sekarang yang mengarah ke matematika pun itu sudah mengarah ke ilmu komputer. Jadi ada yang namanya matematika terapan. Biasanya matematika terapan itu juga menggunakan program komputer seperti MATLAB. Nah, AI juga bisa menggunakan MATLAB.
Kemudian yang ingin membuat games, ya games apapun jenis gamenya, itu sudah merupakan bagian dari formal task untuk artificial intelligence. Kemudian untuk mundane task ini terbagi menjadi perception, robotics, dan common sense reasoning, dan juga natural language. Jadi di sini memang seperti kita di teknik robotika dan kecerdasan buatan itu masuk ke artificial intelligence mundane task, kemudian common sense reasoning, jadi ketika melakukan penalaran, alat-alat AI atau produk AI yang dikembangkan bisa melakukan reasoning, dan natural language seperti chatbot atau ChatGPT tadi. Kemudian yang terakhir, task domain-nya adalah expert task, dan ini lebih mengarah ke sub-sub yang seperti financial analysis, engineering, selain dari ilmu komputer, medical diagnosis, ini kesehatan ya, healthcare, kemudian scientific analysis. Ini mungkin scientific analysis itu seperti yang kalian dapatkan di mata kuliah data dan pustaka, ya mata kuliah basic-nya UNER, itu bagaimana teknik untuk melakukan survei dan sebagainya, kira-kira itu. Kemudian untuk healthcare mungkin sudah pada tahu ya, sejauh mana AI itu bisa digunakan di healthcare. Kemudian engineering, ini juga engineering yang misalkan seperti teknik lingkungan, teknik sipil, arsitektur, dan sebagainya. Jadi sekarang ketika mereka ingin membuat desain dulu, itu sudah ada berbagai macam tools desain yang akan menghasilkan visual yang ketika dipresentasikan ke customer itu akan seolah-olah terlihat, oh seperti ini nanti desain yang akan dibuat. Kemudian untuk financial analysis, ini seperti kalau kita lihat bank memberikan kredit berdasarkan skor kreditnya customer, oh ini bisa dikasih kredit 50 juta, oh ini dia tidak pernah bayar, jadi nggak bisa dikasih kredit. Nah, itu juga nanti ada algoritma untuk bisa menentukan keputusan customer itu bisa mendapatkan kredit atau tidak, atau bisa mendapatkan promo, bisa mendapatkan kesempatan untuk membuka kartu kredit, dan sebagainya. Jadi itu mengarah ke financial analysis. Kemudian kalau kita lihat domain penelitian AI ke arah game atau permainan, karena memang game ini basic-nya AI sebetulnya, chess game lebih tepatnya, catur. Untuk game, itu biasanya kan memang di awal kita harus tentukan dulu aturan-aturan yang kita buat untuk game tersebut. Misalnya hanya bisa 1 lawan 1 atau skor menangnya 11 poin dan sebagainya, tergantung dari game apa yang ingin dibuat. Kemudian dalam game itu biasanya juga ada yang disebut dengan pencarian ruang. Maksudnya pencarian ruang ini adalah bagaimana strategi agar satu pemain itu bisa mendapatkan poin dari pergerakan yang dia lakukan, seperti strategi atau taktik. Nah, itu kalau di AI itu disebut dengan pencarian ruang. Jadi bagaimana probability untuk satu putaran bisa ditentukan pemenangnya adalah A, pemenangnya adalah B, atau kalau dia lawan komputer, komputer itu bagaimana bergeraknya setelah si player yang kita mainkan ini melakukan pergerakan, kira-kira seperti itu. Nah, itu kalau dalam game AI itu disebut dengan pencarian ruang. Kemudian, teknik untuk menentukan alternatif dalam menyimak problema ruang merupakan sesuatu yang rumit atau kompleks istilahnya. Nah, untuk yang kompleks ini, biasanya memang akhirnya atau endingnya pakai AI. Teknik tersebut disebut dengan heuristik. Jadi pada game, itu rata-rata algoritma ataupun metodenya atau tekniknya, teknik pengembangan gamenya itu menggunakan teknik heuristik. Jarang sekali yang pakai teknik deterministik. Jadi ada dua ya istilahnya, deterministik dan heuristik. Deterministik itu lebih ke formal, kaku,
Jadi apa yang diterapkan algoritma itu yang harus diikuti. Sedangkan kalau heuristik itu pendekatan yang kalau seperti ini itu gimana, kalau threshold-nya diperkecil atau kalau threshold-nya diperbesar itu seperti apa. Jadi heuristik ini lebih fleksibel dibandingkan dengan deterministik. Kemudian kita lihat di natural language, teknologi yang memberikan kemampuan kepada komputer untuk memahami bahasa manusia, sehingga pengguna komputer itu bisa berkomunikasi dengan komputer dengan menggunakan bahasa sehari-hari. Untuk natural language processing, kalau kita lihat contohnya, ada smart assistant, Siri, Alexa, dan sebagainya. Kemudian search engine result, kemudian ada email filter, ada survey analytics, ada chatbot, ada social media monitoring, dan predictive text. Jadi, semua yang berkaitan dengan teks, semua yang berkaitan dengan voice, yang berkaitan dengan manusia, natural language-nya manusia, itu biasanya menggunakan natural language processing, yang juga merupakan bagian dari AI. Tapi khusus untuk ke ranah-ranah teks, kemudian audio, dan sebagainya yang dekat-dekat. Kemudian robotik dan sistem sensor. Nah, ini yang lebih ke arah prodi kita. Teknologi robotika dan sistem sensor. Jadi nanti akan kalian dapatkan mata kuliah seputar teknologi robotika. Seperti nanti ada dapat mata kuliah otomasi industri, ada dapat mata kuliah eksperimen robotika, ada dapat mata kuliah sensor dan aktuator, dan lain-lain. Untuk sistem sensor seperti sistem vision, tactile, sistem pemrosesan sinyal, dikombinasikan dengan metodologi AI, itu akan dikategorikan sebagai suatu sistem yang luas yang disebut dengan sistem robotik. Jadi nanti ketika AI digabung dengan teknologi robotika, digabung dengan IoT, karena biasanya teknologi robotika dan IoT itu jadi satu ya, itu nanti bisa menghasilkan produk kecerdasan buatan yang ada wujudnya. Jadi tidak hanya sebatas perangkat lunak atau software. Kemudian expert system, nah di sini juga merupakan AI, karena sistem expert atau sistem pakar ini merupakan AI yang umum. Jadi untuk expert system ini istilahnya AI itu dikembangkan untuk mencoba meniru dari pakar dalam menyelesaikan masalah-masalah spesifik. Misalkan ketika kita mau menentukan suatu daerah ini ada busung laparnya atau tidak, anak-anak yang busung lapar atau tidak. Nah, dengan adanya AI untuk expert system, ini bisa misalkan kita kunjungi dinas sosial di kota itu atau di daerah itu, kemudian kita lihat datanya, kemudian datanya itu nanti dimasukkan ke program atau produk AI yang kita punya, nanti dia bisa mengolah secara otomatis berdasarkan apa yang ingin kita dapatkan. Kemudian nanti tinggal kita lihat hasilnya, result-nya seperti apa. Oh, prediksinya tahun 2025 itu menurun, persentase menurunnya berapa. Hal itu tentunya berdasarkan learning dari teknologi AI-nya itu. Mau dapat hasil seperti apa, kemudian kalau ingin memprediksi, artinya kan kalau prediksi itu ada forecasting-nya, itu bagaimana langkah atau metode forecasting yang diterapkan, itu bisa dimasukkan atau di-embed ke produk AI-nya. Jadi untuk expert system ini, kira-kira AI itu bisa membantu pekerjaan ahli-ahli, kalau tadi kita kasih contoh di busung lapar, jadi nanti bisa ada ahli di busung lapar untuk menentukan, oh daerah ini dalam waktu 2 tahun ini sudah tidak ada lagi anak-anak yang busung lapar. Caranya seperti ini. Nah, nanti yang pengolahan datanya itu bisa diserahkan ke AI. Jadi AI di sana bertindak sebagai expert system. Kemudian kita masuk ke konsep dan definisi dalam ruang lingkup AI. Nah, di sini kalau kita lihat Turing test tadi ya di sejarah AI, balik lagi ke tahun 1950, salah satu metode pengujian kecerdasan buatan itu disebut dengan Turing test.
dulu Turing test. Sekarang sudah tidak dipakai lagi Turing test ini. Kalau sekarang pengujian kecerdasan buatan itu bisa menggunakan matriks, ya matriksnya ada true, false, true, negatif, dan sebagainya. Kemudian bisa melihat dari sisi akurasi, presisi, generalisasi, dan lain-lain. Kemudian bisa juga kalau dia dalam bentuk perangkat lunak, software engineering, itu bisa dalam bentuk pengujian atau testingnya itu black box dan white box. Jadi sudah tidak lagi menggunakan Turing test kalau untuk sekarang. Dulu tahun 1950, Turing test ini digunakan untuk menguji kecerdasan buatan oleh si Alan Turing. Jadi Alan Turing ini adalah penemu dari Turing test. Untuk Turing test ini melibatkan seorang penanya. Penanyanya ini adalah manusia dan dua objek yang ditanyai. Jadi istilahnya ada penanya, ada respondennya. Yang salah satu dari objek ini adalah manusia, salah satunya lagi adalah mesin. Jadi dua objek ini satunya manusia, satunya mesin. Penanya tidak bisa melihat langsung kepada objek yang akan ditanyai. Jadi seperti ada pemisahnya atau di ruangan yang berbeda. Penanya diminta untuk membedakan mana jawaban komputer dan mana jawaban manusia berdasarkan jawaban kedua objek tersebut. Jadi ketika sudah penanyanya itu bertanya, respon dari respondennya itu akan dilihat. Jika penanya tidak dapat membedakan mana jawaban mesin dan mana jawaban manusia, maka si Alan Turing ini berpendapat bahwa mesin yang diuji tersebut dapat diasumsikan sudah mesin atau alat atau produk yang cerdas. Hanya sebatas itu kalau untuk Turing test. Jadi ketika ada produk yang sudah dikembangkan, ketika si mesinnya itu bisa memberikan jawaban logis layaknya seperti manusia memberikan jawaban, maka dikatakan mesin itu adalah mesin yang cerdas. Itu hanya pengujian Turing test. Jadi Turing test itu hanya sebatas itu, tidak masuk ke fitur-fitur, fungsi-fungsi yang sekarang sudah menjadi salah satu pengujian kecerdasan buatan. Kemudian kita lihat dari pemrosesan simbolik. Nah, ini juga kembali ke sejarah. Semulanya komputer itu didesain untuk memproses bilangan atau angka-angka. Jadi dimasukkan angka akan keluar angka juga, atau dimasukkan angka akan keluar salah satu angka yang mungkin merepresentasikan manakah yang diminati atau digemari, atau manakah yang merupakan angka yang dominan dan sebagainya. Sementara manusia ketika berpikir, ini sudah masuk ke AI dikembangkan, menyelesaikan masalah itu kalau manusia kan lebih bersifatnya simbolik. Oh, kira-kira kalau ada masalah ini, jalan keluarnya seperti apa? Misalkan kalau kita mau mengantarkan makanan ke salah satu alamat atau daerah. Nah, dalam satu daerah itu ada 2 sampai 3 alamat yang harus dikunjungi. Kalau manusia berpikir kan, dari posisi sekarang, cari dulu jarak yang paling dekat dengan daerah tersebut, kemudian cari alamat yang paling duluan ketemu, kemudian alamat yang kedua, alamat ketiga, kemudian setelah selesai, kembali ke posisi semula. Nah, kira-kira seperti itu. Nah, cara berpikir yang seperti itu disebut dengan simbolik, tidak lagi bilangan. Kalau bilangan kan 1, 2, 3, 4, dan seterusnya. Nah, dari simbolik dan numerik ini bisa disimpulkan ketika AI sudah masuk ke dalam proses komputasi ataupun pembuatan produk AI, itu tidak bisa lagi pemrosesan komputer itu sebatas simbolik, harus pindah ke simbolik. Nah, di sini AI merupakan bagian dari ilmu komputer yang memerlukan proses secara simbolik dan non-algoritmik dalam menyelesaikan masalah. Seperti tadi ya, kalau sekarang kan sudah banyak, sudah bisa audio, sudah bisa emosi, sudah bisa otak, dan sebagainya. Sudah lebih kompleks dibanding hanya sebatas numerik dan simbolik.
Kemudian ini tadi heuristik. Kalau AI itu memang lebih ke arah heuristik daripada deterministik. Tadi juga sudah saya jelaskan. Untuk heuristik ini strategi untuk melakukan proses pencarian ruang problem secara selektif yang memandu proses pencarian di sepanjang jalur yang memiliki kemungkinan sukses paling besar. Makanya AI ini juga di dalamnya itu ada skop materi itu seputar probabilitas, statistik, dan stokastik. Itu nanti juga kalian dapatkan mata kuliah PropStat Prostok di kalau tidak salah di semester 3 atau 4 ya, nanti akan didapatkan. Karena memang kalau kita mau menggunakan AI, itu kita harus tahu dulu bagaimana caranya menemukan probability-probability dari data atau inputan yang nantinya akan digunakan. Kemudian untuk AI selanjutnya itu ada inferencing, artinya penarikan kesimpulan. Ketika ada inputan, ada data yang masuk, diolah oleh produk AI atau mesin AI ini akan menarik satu kesimpulan akhir berdasarkan data tersebut. Jadi AI itu juga akan mencoba membuat mesin memiliki kemampuan berpikir atau mempertimbangkan sesuatu sampai ada hasilnya. Kemampuan berpikir ini termasuk dalamnya proses penarikan kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan aturan. Jadi ada rule-nya. Ada rule pada produk AI tadi dengan menggunakan metode heuristik atau metode pencarian lainnya. Contoh dari metode heuristiknya itu adalah Rule Associated Learning atau RAL. Jadi RAL itu metode untuk rule-rule, jadi apapun rule yang ingin diterapkan ke metode AI tadi, itu akan bisa diterapkan nanti ketika ada inputan atau data baru, diolah berdasarkan RAL tadi untuk mendapatkan hasil akhir atau penarikan kesimpulan atau inferencing berdasarkan apa yang ingin didapat oleh si developer ataupun divisi ataupun yang punya produk AI itu. Kemudian kalau kita lihat dari pattern matching, ini sebetulnya hampir sama dengan inference tadi, cuma untuk mencocokkan pola, ini kan lebih ke pencocokan dua objek. Contohnya kalau misalnya kalian punya gambar 1, gambar 2, itu di-match-kan di produk atau mesin AI itu bisa tahu, oh ini duplikat, oh ini tidak duplikat, oh ini asli, oh ini palsu. Nah, seperti itu kalau contoh dari pattern matching. Jadi memang untuk pencocokan pola ini lebih ke arah, objek. Jadi kalau kita punya objek, ingin kita match-kan, itu bisa menggunakan yang, pencocokan pola ini. Kemudian selanjutnya, kita lihat perbandingan kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah. Kecerdasan alamiah itu kecerdasan kita, manusia, dengan bantuan otak kita masing-masing. Kira-kira apa perbandingan kecerdasan buatan dan kecerdasan alamiah? Salah satu aja. Mungkin ada yang bisa menjelaskan kecerdasan buatan itu seperti ini, kecerdasan alamiah itu seperti ini.
Bu. Ya, silakan. Yang tadi mau berbicara? Izin menjawab, Bu. Ya, silakan. Ini NIM berapa? 16322165, Bu. Oke, 065 ya. Ya, apa perbedaannya? Salah satu saja? Kalau kecerdasan buatan itu dia bisa mengingat data yang ada, Bu. Dan kalau kecerdasan alamiah mungkin bisa lupa gitu, Bu. Oke. Oke, bisa. Yang lain? Yang lain, yang tadi bergantung dengan data, tidak mungkin lupa selama kita pegang datanya, tetap akan ada riwayatnya ya, historinya. Kalau kita mau melihat ke data sebelumnya atau hasil sebelumnya masih bisa, tapi kalau kecerdasan alamiah bisa lupa atau bisa ada error ya di tengah-tengah karena ya keterbatasan juga ya kalau kecerdasan alamiah. Oke, Zaid Zihni 041. Silahkan. Kalau kecerdasan alamiah itu punya kecerdasan emosional, Bu. Kalau kecerdasan buatan tuh nggak punya, Bu. Dia cuma kayak objektif aja, Bu. Oke, ya betul ya. Jadi kita masih ada emosinya, kecerdasan buatan karena mesin ya tidak ada. Oke, yang lain. Oke, Hamas 024. Kecerdasan buatan itu pekerjaannya bisa lebih cepat dan lebih teliti dibanding kecerdasan alami. Ya, ya, ya. Oke, itu jelas ya karena komputasi mesin tentu yang biasanya dikerjakan mungkin dalam waktu 3 jam oleh manusia kalau pakai Excel ya. Excel pun kan juga tools ya sebetulnya. Kalau kita pakai Excel mungkin 3 jam, tapi kalau pakai produk AI mungkin hanya 15 menit paling lama. Jadi itu bisa dilihat kalau kita yang memperhatikan atau sering belanja di e-commerce ya, kan bisa kebayang ya, ada berapa banyak data atau user yang mengakses e-commerce tersebut. Kemudian dengan bantuan AI, itu data-datanya diolah real time 24/7, dia tetap bisa menghasilkan atau melihat manakah customer yang perlu diberikan voucher diskon, manakah customer yang sering belanja nih, maka kita perbanyak kesempatan-kesempatan atau produk-produk yang banyak diskonnya. Atau mana nih pengguna yang sudah tidak aktif lebih dari 3 hari, kok nggak mampir-mampir ya ke e-commerce kita lagi. Kemudian mungkin akan dikirimi email atau mungkin akan dikirimi, kemana aja, silahkan buka link ini, nanti dapatkan potongan 10% dan sebagainya. Nah, yang itu juga merupakan salah satu contoh AI pada scope recommendation system. Jadi sistem rekomendasi itu salah satu contohnya di e-commerce. Oke, tadi sudah ada 3 yang menjawab. Kita lihat salah satu keuntungan kecerdasan buatan dibanding dengan kecerdasan alamiah. Ini kita lihat keuntungan kecerdasan buatan dulu. Lebih permanen. Tadi ya, kalau manusia sering lupa, kalau mesin itu biasanya ada historinya, bisa dibuka lagi data-data sebelumnya. Kalau misalnya memang disediakan cloud untuk menyimpan hasil-hasil dari komputasi kecerdasan buatan. Pastinya ya, kalau kita kerja di startup seperti Bukalapak, Tokopedia, dan sebagainya, itu kan pasti mereka ada cloud-nya sendiri yang data-datanya itu di-store di cloud-nya. Kemudian memberikan kemudahan dalam duplikasi dan penyebaran. Jadi kalau misalnya kita ingin punya cabang utamanya ada di Jakarta, kita ingin buka cabang di Surabaya, kita ingin buka cabang di Medan mungkin, untuk di Sumatera dan sebagainya. Ketika kita ingin menduplikasi produk AI yang sudah ada di Jakarta tadi, itu kan gampang saja. Tinggal duplikat, kemudian bentuk software dan hardware-nya sama persis, bisa digunakan juga di Surabaya, bisa digunakan di Medan. Jadi tidak sulit untuk mendapatkan yang serupa. Kalau kecerdasan alamiah kan
agak sulit ya, karena kalau satu orang yang punya pendapat, tidak mungkin yang lain itu juga punya pendapat yang seolah-olah bisa diduplikasi dengan cepat. Kemudian relatif lebih murah daripada kecerdasan alamiah. Iya, karena sekarang produk AI saja mungkin kisaran 10 juta, 15 itu sudah bisa ya dapat produk AI yang sesuai dengan apa nih, bisnis kita yang membutuhkan AI untuk dibantu dalam operasionalnya sehari-hari. Tapi kalau untuk, kita beli otak manusia mungkin tidak bisa ya dengan harga 10 juta atau 15 juta, istilahnya seperti itu. Kemudian konsisten dan teliti, ini tadi juga sudah disebutkan oleh teman kalian yang menjawab. Jadi lebih teliti kalau ada pekerjaan, hasilnya juga lebih akurat, dibanding kalau kita bekerja manual menggunakan kertas, hitung-hitungan kertas, atau bahkan menggunakan Excel, walaupun Excel itu sebenarnya juga sudah tools ya. Kemudian bisa didokumentasikan, nah ini penting ya, dalam software engineering, dalam teknologi informasi, segala sesuatu yang terjadi itu kalau bisa memang didokumentasikan. Gunanya apa? Dokumentasi produk atau teknologi IT itu gunanya untuk maintenance. Karena kan tidak mungkin ya ketika kita mengembangkan produk TIK atau IT atau AI, kan tidak mungkin ketika kita sudah selesai mengembangkan, kemudian kita tinggal begitu saja. Itu kan jarang sekali. Produk AI, produk IT itu kan biasanya mengalami update, mengalami perubahan fitur, perubahan fungsi, perubahan UI UX, dan sebagainya. Nah, hal-hal yang itu harus didokumentasikan. Gunanya apa? Bayangkan kalau misalnya kalian punya produk AI yang menangani adalah Andi. Ketika Andi misalnya sakit, atau Andi resign, pindah ke, atau dapat tawaran jadi pegawai negeri sipil, atau jadi mungkin product manager di sebuah perusahaan tidak lagi bersama kalian, tentu kan kalian harus mencari pengganti Andi tadi. Nah, bagaimana caranya pengganti Andi tadi bisa langsung memahami job desk-nya? Tentu berdasarkan dokumentasi. Pengganti Andi tadi itu membuka, oh seperti ini, PBO-nya seperti ini, bahasa yang digunakan itu seperti ini, kemudian security-nya seperti ini, datanya itu dulunya seperti ini, tapi sudah diupdate seperti ini, maka sekarang harusnya seperti ini. Nah, dari dokumentasi itu akan mudah untuk melakukan pekerjaan lanjutan. Tapi untuk kecerdasan alamiah, itu kan sulit ya untuk didokumentasi. Ketika kita punya ide, mungkin kita bisa tuang dalam bentuk tulisan atau oret-oretan ya seperti sticky notes, seperti itu. Nah, kemudian kan sudah, itu saja. Atau paling notulen rapat, kalau misalnya ada rapat antar anggota, rapat kemudian sudah. Jadi tidak ada dokumentasi yang bisa lebih baik seperti yang kecerdasan buatan tadi. Karena kan sifatnya kalau manusia ini kan lebih kreatif ya daripada mesin. Kemudian untuk kecerdasan buatan itu bisa mengerjakan beberapa task atau tugas dengan lebih cepat dibanding dengan manusia. Jadi memang ketika ada mesin, tentu harapannya pekerjaan itu jadi lebih mudah, cepat, efektif, efisien dibanding dengan kalau kita pakai kecerdasan alamiah. Nah, ini beberapa keuntungan kecerdasan buatan dibanding dengan kecerdasan alamiah. Tentu lebih banyak lagi keuntungan kecerdasan alamiah dibanding dengan kecerdasan buatan. Ini hanya beberapa saja ya, yang lainnya pasti juga sudah tahu karena kita menggunakan otak kita itu seperti apa kalau kita menggunakan produk-produk kecerdasan buatan yang dibuat oleh otak kita, kan istilahnya seperti itu. Yang pertama, kecerdasan alamiah itu lebih kreatif. Tadi ya, membayangkan solusi itu tidak hanya dari satu point of view saja, tapi bisa dari sini, oh kalau bagaimana kalau seperti ini, bagaimana kalau seperti ini, kalau seperti ini, dan sebagainya. Kemudian bisa melakukan proses pembelajaran secara langsung. Jadi kalau kita diberikan permasalahan, kita berpikir dengan kreatif tadi,
hasilnya seperti apa. Kalau AI itu tidak bisa proses pembelajarannya secara langsung, kan harus diberikan training dulu. Kalau dia tidak menerima masukan untuk permasalahan dengan inputan atau data seperti itu, maka dia tidak bisa melakukan komputasinya. Jadi kalau misalnya memang dari awal disetting, ini hanya menerima audio, tiba-tiba dia diberikan inputan bilangan atau sheet, CSV atau MXML atau Excel. Dia tidak akan bisa melakukan proses komputasinya. Oh, ini bukan inputan saya, maka saya tidak bisa melakukan proses seperti yang Anda minta, misalnya seperti itu. Kemudian, fokus yang luas sebagai referensi untuk pengambilan keputusan. Jadi kalau kita, misalnya kalian bertindak, mungkin nanti ada yang jadi presiden BEM, atau ada yang jadi ketua HIMA, atau KAHIMA, dan sebagainya. Nanti kan kalau ingin mengambil keputusan, itu bisa diskusi dengan anggota-anggotanya. Oh ya, ternyata seperti ini. Kalau seperti ini, positifnya ini, negatifnya ini. Kalau seperti ini, oh pasti nanti didukung oleh teman-teman yang lain. Oh ini kayaknya tidak, ini melanggar aturan dari FTMM, misalnya seperti itu. Nah, kalau AI, itu kan kalau tidak diberikan berbagai macam insight dari berbagai pihak atau dari berbagai sisi mesin AI-nya, dia kan tidak bisa melakukan itu. Jadi kira-kira kecerdasan alamiah sampai saat ini sih masih memiliki banyak keuntungan dibanding dengan kecerdasan buatan. Karena kecerdasan buatan tadi kan di awal kita tahu ditugaskan untuk menangani masalah-masalah yang seharusnya bisa dilakukan dengan otomatis dan otonomos. Tapi tetap otak yang membuat kecerdasan buatan itu kan otak manusia kan. Kecerdasan buatan kan tidak bisa membuat kecerdasan buatan lainnya, kecuali manusia itu melakukan duplikasi dan sebagainya. Kira-kira seperti itu. Jadi di sini note-nya, seperti yang saya sampaikan tadi, manusia itu tetap bisa mengenali, melakukan update, melakukan perubahan fitur, melakukan perubahan UI, UX terhadap produk AI. Jadi mungkin yang khawatir ya, banyak nih, nanti kalau semakin banyak produk AI, nanti saya akan susah dapat pekerjaan. Nah, di sini memang dituntut ya, kita terus belajar, sama seperti AI yang juga terus belajar. AI kan dapat masukan terus, dapat data terus, dapat inputan terus, maka dia bisa menghasilkan akurasi yang baik. Begitu juga dengan kita. Jadi, mungkin bisa ini dari sudut pandang melihatnya ya, seperti apa. Tapi sejauh ini sih, selama manusianya juga bisa melakukan perbaikan, tidak mau ketinggalan, belajar terus, apalagi kalau yang kalian yang di mahasiswa IT, teknik, teknologi, itu kan mau tidak mau harus mengikuti apa yang terjadi di dunia teknologi saat ini. Dan dunia teknologi itu tidak bisa dipungkiri perkembangannya sangat pesat, dari yang awalnya seperti ini, dulu mungkin tahun 2018 AI tidak begitu banyak, tapi sekarang 2022, 2023 ini hampir semuanya sudah otomatis, serba mudah. Tinggal klik-klik, mageran di kasur, makanannya nyampe. Tinggal klik-klik, sudah bisa beli pulsa dan sebagainya. Jadi memang kalau untuk anak IT, mau tidak mau harus keep up dengan update-an. Seperti saat ini kan ChatGPT yang menjadi hits di dunia teknologi, bahkan sekarang mungkin ada yang sudah membaca BuzzFeed yang biasanya memberikan informasi-informasi kan juga mengalami layoff beberapa karyawannya karena mau menggunakan sepenuhnya ChatGPT. Nah, di sana bagaimana caranya agar tidak terkena layoff tadi, kira-kira seperti itu. Kemudian ini sudah mungkin kalian semua sudah tahu ya, karena kalau tidak ada pengetahuan tentang komputer dan lain-lain mungkin tidak memilih jurusan ini, jadi ini bisa kita skip. Contohnya ini kan bagaimana komputer konvensional memproses data. Ini pasti semuanya sudah tahu ya. Dulu di SMA juga mungkin sudah dapat mata pelajaran TIK atau mungkin
komputer, dan sebagainya. Contohnya di Excel, Word, PPT, dan sebagainya. Ini tadi kalau kita mau buatkan ke dalam bentuk tabel, kecerdasan buatan dan pemrograman konvensional, nih ya, mulai dari processing, untuk AI itu sudah simbolik, sedangkan untuk pemrograman konvensional itu masih algoritmik, bilangan-bilangan. Kemudian dimensi input, ini tidak harus lengkap. Kalau pemrograman konvensional itu harus lengkap inputannya. Kemudian search-nya, heuristik, ini algoritmik atau deterministik. Kemudian maintenance dan update mudah karena menggunakan modul-modul. Modul-modul di sini maksudnya adalah kelas dan objeknya itu terpisah, jadi berbasis PBO atau OOP, Object Oriented Programming. Untuk konvensional itu susah karena tidak berbasis modul-modul dan sebagainya. Jadi ini bagaimana perbedaan kecerdasan buatan atau programming kecerdasan buatan itu jika dibandingkan dengan basic programming. Ini kita lihat beberapa contoh, walaupun ini hanya beberapa contoh, saya yakin semuanya sudah tahu mana yang produk berbasis AI, mana yang bukan berbasis AI, sangat kelihatan sebetulnya dari bagaimana teknologi tersebut bekerja. Nah, contohnya di sini yang pakai AI jelas tadi ya, sesuai dengan sejarahnya tadi ada Siri, pertama kali Siri di iPhone 4S. Ini adalah salah satu contoh teknologi kecerdasan buatan, punya Apple. Siri ini kalau kita lihat yang pakai iPhone, mungkin tahu ya, Siri, itu untuk membantu mencari informasi, memberikan arahan, membuat penjadwalan, mengirim pesan, manggil, telepon, membantu menelepon nomor kontak, dan lain-lain. Nah, Siri ini basic-nya adalah menggunakan teknologi machine learning. Jadi awalnya dia pakai machine learning, tapi karena sudah menerima audio sebagai input, maka sudah ada natural language processing di dalamnya. Karena sekarang machine learning itu sudah bisa di-update atau sudah mengalami perubahan, jadi mungkin saya rasa sekarang Siri juga sudah menggunakan ke arah deep learning dan reinforcement learning. Jadi sudah tidak murni machine learning. Kemudian Alexa, ini juga sama. Alexa, voice assistant perusahaan Amazon. Ini sama seperti Siri tadi ya, cuma untuk Alexa ini istilahnya targetnya adalah smart home. Jadi untuk menerjemahkan berbagai perintah, membuat jadwal, mengatur alarm, mendengarkan musik, dan lain-lain. Juga sudah bisa menerima masukan voice seperti Siri tadi, jadi juga sudah ada machine learning, ada natural language processing, dan mungkin sekarang sudah reinforcement learning berdasarkan reinforcement learning juga atau RL. Kemudian ini pengenalan wajah Facebook atau face recognition dari Meta ya sekarang namanya. Nah, untuk Facebook ini kalau kita lihat bagaimana cara dia mengenali wajah dari foto-foto atau gambar-gambar yang diupload di media sosialnya, itu menggunakan salah satu algoritma kecerdasan buatan yang disebut dengan jaringan saraf tiruan atau artificial neural network. Nanti akan kalian pelajari di mata kuliah kecerdasan buatan, bagaimana neural network itu bekerja. Jadi ini sudah dilatih menggunakan lebih dari 4 juta data, jadi trainingnya sudah lebih dari 4 juta input untuk bisa mendapatkan akurasi sekitar 97%. Kalau kalian masih pakai Facebook kan, ketika ada foto yang diupload itu kadang-kadang juga masih error ya. Foto kita tapi dikenali orang lain. Nah, yaitu masih termasuk error. Tapi errornya tidak dalam bentuk page kosong yang 404. Dia lebih mengarah ke, oh kalau ini tuh ternyata ini, oh bukan ini, maka itu termasuk akurasi yang masih rendah atau masih ada errornya. Makanya di sini akurasinya itu belum sampai 100%, hanya 97%. Nah ini bagian dari AI, jadi tadi di awal sudah saya sampaikan kalau AI sekarang tidak hanya AI, jadi sudah ada subset-subsetnya. Artificial intelligence yang besarnya, naungannya, di dalam artificial intelligence itu ada machine learning, kemudian ada artificial neural network,
ada deep learning. Masing-masingnya punya kelemahan dan kelebihan masing-masing, jadi lebih ke spesifik ya. Untuk machine learning itu lebih ke algoritma yang memperbolehkan komputer untuk belajar. Jadi di sini untuk machine learning itu ada yang namanya supervised dan unsupervised. Kemudian ada ANN atau Artificial Neural Network. Nah, ini lebih mengarah ke brain. Otak kita bekerja itu diduplikat ke dalam bentuk mesin. Kemudian deep learning atau DL. Nah, subset dari machine learning yang menggunakan artificial neural network sebagai model dan secara otomatis akan menampilkan hasil sesuai dengan yang dibutuhkan. Untuk deep learning ini biasanya kalau machine learning-nya pakai Python, deep learning-nya pakai PyTorch. Sama sebetulnya, hanya biasanya deep learning itu hasilnya lebih bagus daripada machine learning, tapi memang proses komputasinya juga lebih lama. Untuk mengcompute data, itu biasanya deep learning ini karena dia sudah lebih spesifik ya. Kalau datanya mungkin kisaran 1 juta, itu mungkin 3 jam. Jadi proses komputasinya baru bisa kita dapatkan hasilnya 3 jam. Jadi memang rata-rata komputasi machine learning itu kalau datanya banyak, itu proses dia running itu yang harus ditunggu, biasanya seperti itu. Makanya kadang-kadang kalau kita mengerjakan project machine learning, deep learning, itu ditinggal PC-nya. Jadi dibiarkan dia running, besok pagi balik lagi ke lab, baru bisa dapat hasilnya. Kemudian kita masuk ke yang terakhir, ini algoritma kecerdasan buatan. Ini tidak akan kita bahas detail, jadi hanya apa saja sih algoritma kecerdasan buatan. Mungkin yang tertarik nanti bisa googling satu persatu. Kalau yang tidak tertarik mungkin bisa menunggu nanti dapat mata kuliah kecerdasan buatan akan membahas lebih dalam satu persatu. Untuk algoritma kecerdasan buatan yang umum atau yang general, itu ada jaringan saraf tiruan atau neural network. Kemudian genetik algorithm, ini berdasarkan informasi biologisnya manusia, jadi nanti genetik algorithm ini akan ketemu dengan bahasa-bahasa seperti evolution, parent, child, dan lain-lain. Jadi yang kalian dapatkan di mata pelajaran biologi di SMP SMA, nanti di kecerdasan buatan untuk algoritma genetik ini akan ketemu lagi dengan terminologi-terminologi biologi itu. Kemudian ASTAR searching, nah ini untuk search, teknik searching ada ASTAR. Kemudian support vector machine, ini untuk kalau misalnya kita mau menyelesaikan suatu masalah pakai support vector machine. Kemudian alpha beta pruning, ini juga salah satu algoritma untuk game biasanya alpha beta pruning ini. Kalau kita lihat algoritma kecerdasan buatan machine learning, ini tadi ada algoritma untuk supervised learning, ada algoritma untuk unsupervised learning. Jadi memang machine learning itu ada berbagai tipe ya. Ada yang diketahui dulu modelnya, kemudian nanti pakai algoritma, hasilnya apa. Ada yang modelnya itu tidak diketahui, jadi kita harus cari dulu modelnya, itu nanti bisa pakai algoritma lain lagi. Jadi di sini untuk machine learning, itu supervised learning itu ada klasifikasi namanya, ada regresi. Nah, untuk klasifikasi itu ada super vector machine, ada discriminant analysis, ada naive bayes, ada k-nearest neighbor atau KNN. Kemudian untuk regresi itu ada linear regression, ada ensemble method, ada decision tree, ada neural network. Kemudian untuk unsupervised learning itu ada permasalahan clustering, itu ada k-means, ada hierarchical, ada neural network juga, dan kemudian ada hidden Markov model atau HMM. Jadi inilah algoritma-algoritma yang nanti kalian coding pakai bahasa pemrograman apapun, C, C, C++, C#, Java, Python, R, dan sebagainya, untuk bisa menyelesaikan masalah. Masalahnya tergantung ya, mau dari skop kesehatan, atau manajemen, atau ekonomi, atau lingkungan, dan sebagainya.
Kira-kira itu jadi rangkuman untuk topik kita hari ini tentang intro, pengetahuan dan wawasan kecerdasan buatan. Itu tadi ya, definisinya sudah simulasi dari kecerdasan yang dimiliki manusia, yang dimodelkan dalam mesin dan diprogram agar bisa berpikir seperti halnya manusia. Kemudian AI itu terus berkembang. Jadi tadi yang awalnya AI saja, sekarang sudah ada ANN, deep learning, reinforcement learning, natural language processing, dan sebagainya. Itu adalah perkembangan AI, dan mungkin nanti tahun depan atau 2 tahun lagi sudah ada teknik AI yang baru. Jadi memang dalam waktu 10 tahun saja sudah ada 5 teknik baru di AI, mungkin beberapa tahun ke depan juga akan ada beberapa teknik baru lagi. Walaupun sebetulnya ketika kita sudah mengetahui basic-nya, seperti misalkan kalau kita sudah paham machine learning, ketika kita mau belajar deep learning itu tinggal menyesuaikan dengan bagaimana deep learning itu bekerja. Jadi tidak harus belajar 100% dari awal. Jadi hanya butuh penyesuaian, teknik, metode, dan algoritma. Ini pustaka untuk nanti yang ingin belajar tentang kecerdasan buatan. Jadi ada ini ya, bisa dibaca, ini tadi Russell and Norvig, kemudian bisa dibaca juga tentang pattern recognition dan machine learning untuk yang tertarik dengan rekognisi pola atau pattern, yang punya mungkin permasalahan ingin membuat bagaimana caranya mengatasi pola tersebut, itu bisa juga dari sini. Kira-kira seperti itu. Untuk, lebih dalamnya nanti mungkin akan pelan-pelan ya, karena sekarang masih tahun pertama, jadi mungkin harus tahu dulu bagaimana pemrograman konvensional itu dilakukan. Atau mungkin yang sudah familiar atau bahkan sudah jago coding, mungkin sudah mulai bisa mempelajari algoritma-algoritma AI secara mandiri, karena sekarang sudah banyak juga ya di luaran itu mendapatkan sertifikat-sertifikat, AI atau basic course AI, jadi sudah bisa pelan-pelan belajar. Karena memang AI itu cakupannya luas, jadi memang butuh waktu untuk, belajar semua algoritma. Karena setiap permasalahan punya ciri khas untuk algoritmanya masing-masing. Kira-kira seperti itu, eee, masih ada 10 menit. Apakah ada pertanyaan? Atau sudah paham semua karena ini hanya pengantar ya? Jangan lupa absen ya di e-learning hebatnya sudah saya buatkan di minggu kedua. Saya ingatkan lagi untuk minggu depan kelasnya offline, jadi tidak online. Jadi jam 10.40 sudah di ruang kelas. Permisi Bu, izin bertanya. Oh ya, silakan. Ini NIM berapa? NIM 163221014. Oke, 014 ya. Ya. Mungkin pertanyaan saya agak di luar materi. Saya pernah melihat profil Ibu bahwa Ibu sedang mengambil S3 di Korea. Iya iya. Oh, iya iya. Pertanyaan saya adalah riset yang sedang Ibu lakukan sekarang itu tentang apa? Oh, oke.
Oke. Saya memang, dulunya itu lulusan, ilmu komputer ya, teknik informatika. Jadi sampai lulus S1, S2 pun itu saya ngambilnya yang berkaitan dengan kecerdasan buatan. Jadi kecerdasan buatannya itu di dalamnya ada proses analytics and mining, kemudian ada knowledge engineering dan, dikit-dikit tentang big data dan data science. Nah, untuk S3 saya itu saya di Departemen Industrial and Data Engineering, jadi memang artificial intelligence-nya itu dipakai di industri dan di seputar, data. Jadi memang kan AI itu basic-nya data ya, datanya itu yang jadi masukan dan diolah. Nah, untuk riset saya saat ini masih seputar AI karena fokus saya memang dari awal itu artificial intelligence. Jadi untuk, saat ini, riset yang saya lakukan itu mengambil studi kasus, eee, terminal peti kemas, karena saya di Busan ya kebetulan. Busan kan, salah satu yang punya port terbesar atau pelabuhan terbesar di dunia. Jadi datanya pelabuhan itu yang saya olah, kemudian saya mau tahu bagaimana antrian kontainer di pelabuhan itu bisa diminimalisir. Jadi yang awalnya dia butuh dari kontainer itu datang, sampai kontainer itu berangkat lagi dalam posisi kosong, itu kan ada waktunya. Jadi anggaplah waktunya itu dari awal sampai akhir itu 5 hari. Nah, dengan melihat, data dari setiap prosesnya, itu mana sih yang bisa dipangkas waktunya, sehingga dari awal sampai akhir itu tidak butuh 5 hari, tapi bisa dioptimalkan menjadi mungkin 3 hari saja, atau bahkan mungkin 3 hari dalam tidak 3 harinya itu tidak full 3 hari. Kemudian setelah mendapatkan waktu optimal tadi, itu juga mau menghitung waktu dan biaya yang terjadi di prosesnya. Jadi lebih ke itu, ke arah itu untuk, penelitian saya. Jadi untuk seluruh dari proses itu, AI yang dipakai adalah, yang seputar machine learning, kemudian deep learning, kemudian proses analytics and mining. Jadi untuk, waktu dan biaya, saya pakai proses analytics and mining, kemudian untuk, memperpendek waktu, itu ada yang namanya dwelling time, mungkin ada yang pernah dengar, itu menggunakan machine learning, tapi sepertinya kalau sudah saya coba sampai sekarang, itu hasil dari machine learning tidak begitu bagus, jadi mungkin akan pindah ke deep learning. Karena deep learning itu walaupun proses komputasinya itu lama ya, karena dia memang lebih kompleks daripada machine learning, tapi hasilnya biasanya lebih bagus daripada, eee, machine learning. Kira-kira itu kalau dari penelitian saya sekarang. Baik, Bu. Terima kasih. Oke. Yang lain ada pertanyaan? Misi Bu, saya ingin bertanya. Iya, NIM berapa? NIM 24. Oke, ya silakan. Kan kecerdasan buatan atau AI ini kan ada yang berkaitan dengan data, tapi juga ada yang bisa berkaitan dengan robot ya. Jadi kalau di jurusan RKB sendiri itu, misal kita mau ngambil data itu apa sebaiknya itu bagaimana? Terus jika robot kita ngambilnya berkaitan dengan robot, itu apakah bisa, maksudnya lingkup dalam RKB ini apakah seluas itu atau dibatasi?
Oh, oke. Sebenarnya kalau, kita melihat prodi kita, itu kan prodi kita ini mengandung kata-kata "dan" ya, kan teknik robotika dan kecerdasan buatan. Harapannya ketika kalau kalian melihat kurikulum kita, saya kebetulan dulu salah satu yang menyusun kurikulum bersama Bu Amila, eee, Pak Aldo, Pak Tio, sebelum saya studi lanjut, itu memang kita rancang, itu ada yang belajar tentang teknik robotika, ada yang belajar, AI-nya, kecerdasan buatan. Jadi bisa kalian lihat, sensor dan aktuator itu mengarah ke robotika, kemudian yang seperti pembelajaran mesin, kecerdasan buatan, natural language processing, deep learning, itu mengarah ke kecerdasan buatannya. Karena ada kata-kata "dan" di prodi kita, itu sebenarnya mahasiswa itu bisa memilih nantinya ketika menyusun proposal atau ketika mau, KKN, kok KKN, KP, kerja praktek di perusahaan-perusahaan, itu bisa memilih mau ke arah robotika, mau ke arah kecerdasan buatan. Intinya di prodi kita ini, kita itu menerapkan kecerdasan buatan yang ada wujudnya. Harapannya seperti itu. Walaupun sebetulnya ketika kita sudah bermain di kecerdasan buatan, tidak sampai membuat sebuah, perangkat keras, itu kan sebetulnya juga sudah ada kontribusinya. Makanya, nanti ketika menyusun proposal di semester 7 ya, kalau saya tidak salah sudah bisa menyusun proposal, itu kalian bisa mengajukan topik. Misalnya, kamu tertariknya mau mengolah data untuk, menyelesaikan permasalahan, atau misalkan, eee, ngambil data dari Fakultas Kesehatan Masyarakat atau bekerja sama dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat, atau bekerja sama dengan Fakultas Kedokteran, kemudian dengan metodologi AI yang sudah dimodifikasi agar bisa menghasilkan hasil yang lebih baik, itu bisa diterima sebagai proposal tugas akhirmu. Jadi tidak harus ada metodologi AI, kemudian harus dibuatkan dalam bentuk wujud perangkat keras. Karena dua dua novelty atau dua kebaruan, itu kan kalau untuk S1 kan terlalu besar. Jadi mau fokus ke teknologi robotikanya tidak masalah, itu bisa dari mata kuliahnya difasilitasi, ada otomasi industri dan sebagainya. Nanti ketika ingin tugas akhir, mau membuat, robot cerdas yang seperti apa, itu boleh. Atau tadi, mau mengembangkan teknologi AI yang seperti apa, itu juga boleh. Karena memang, prodi kita ini kan dua skup besar yang saat ini memang sama-sama sedang hits. Tapi memang ketika kalian belajar, misalnya ikut PKM dan sebagainya, ketika membuat robot pasti ada, algoritma kecerdasan buatannya walaupun sederhana. Misalkan ikut kompetisi robot, terbang. Nah, untuk membuat robot itu menjadi terbang atau misalkan kayak kita mau buat drone seperti itu. Nah, itu kan juga ketika mau membuat drone tadi, tidak seperti drone-drone yang sudah dijual, itu kan pasti ada algoritma yang dipakai. Algoritma tadi itu dipakai untuk entah itu menggerakkan atau itu untuk mencari rute tercepat dan sebagainya. Nah, itu kan tergantung dari robot yang, mau dikembangkan. Jadi untuk, prodi kita itu bebas, mahasiswanya mau fokus ke arah mana kalau untuk nanti di proposal tugas akhirnya. Kalau untuk masa pembelajaran tahun pertama, tahun kedua, tahun ketiga mungkin, akan diajarkan bagaimana mengintegrasikan kecerdasan buatan ke dalam, robot-robot yang ada fisiknya, kira-kira seperti itu. Itu yang bisa saya sampaikan sekarang. Karena mungkin saya masih tidak akan ada di kampus sampai tahun depan, saya juga tidak tahu apa mungkin nanti ada pergantian kurikulum atau tidak, atau mungkin ada, pergantian, apa namanya, skill. Kalau sekarang kan memang,
bidang minatnya di teknik robotika dan kecerdasan buatan itu ada 2 ya, karena riset grupnya ada 2. Yang satu mengarah ke sistem visi cyber, yang satu mengarah ke artificial intelligence. Jadi sampai sekarang sih masih ada 2 bidang minat, kecuali nanti kalau memang dijadikan satu. Kalau dijadikan satu, kata-kata dan itu, maka mau tidak mau AI dipakai di produk perangkat keras yang dibuat. Kira-kira itu yang bisa saya sampaikan sampai sekarang. Karena sekarang kan masih belum begitu berubah ya, kurikulumnya juga masih pakai ketika saya belum tugas belajar awal tahun lalu. Baik, Ibu, terima kasih. Oke, karena waktunya sudah habis, jadi mungkin bisa istirahat dulu sebelum nanti mungkin ada yang kelas jam 1 siang ya. Oke, saya akhiri, mungkin yang mau bertanya atau mau diskusi tentang AI, saya sangat terbuka ya. Mungkin bisa lihat kontak saya ini di PPT-nya atau di website-nya FTMM. Yang mau tanya-tanya boleh, silahkan, saya tidak membatasi. Kira-kira itu saja, seperti biasa, untuk materinya nanti saya upload di e-learning. Untuk minggu depan, saya ingatkan lagi, luring ya, di kelas, tidak daring. Mungkin kita ketemu di minggu setelah UTS. Jadi ini pertemuan terakhir saya di kelas ini untuk materi sebelum UTS. Kira-kira demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih atas partisipasi dan kehadirannya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.